Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia-Nya hingga kita dipertemukan kembali insyaallah melanjutkan pembahasan Tuhfatul Atfal ya. Dan kita sudah masuk ke mad far'i ya, alhamdulillah. Baik. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Baik. Kita lanjutkan dan sekarang sudah pertemuan 16 berarti tinggal sisa 17, 18, 19, 20 tinggal 4 lagi ya. Untuk ini apa namanya? Tuhfatul Atfal yang 20 pertemuan ya. Baik. Kemarin kita sudah membahas ya terakhir sampai dengan mad tabi'i dan juga mulhaqatul mad tabi'i. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, mungkin nggak urut ya dengan yang di Tuhfatul Atfal, tapi biar enak bahasannya runut, maka kita urutkan saja. Ketika kemarin kita membahas bahwa mad tabi'i itu adalah huruf mad yang tidak bertemu setelahnya, yaitu dengan hamzah, sukun, atau kita tambah dengan tasydid. Ya, maka sekarang bagaimana bila bertemu dengan salah satu dari ketiga komponen tersebut, ya, hamzah, sukun ataupun tasydid. Oke. Baik, kita coba bahas satu persatu. Ketika huruf mad bertemu dengan hamzah terlebih dahulu sekarang ya. Jadi kalau mau dibuat apa namanya diagramnya enak gitu, diurutkan. Ketemu dengan hamzah dulu, ya. Baik, ketika bertemu dengan hamzah maka kita akan dapati bahwa huruf mad yang bertemu dengan hamzah itu bisa di satu kata ataupun di dua kata. Nah, baik, kita lihat yang pertama yaitu mad wajib muttasil atau biasa dalam ilmu qiraah disebutnya muttasil saja ya. Nah, muttasil yaitu huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah dan terletak di dalam satu kata. Ya, masih satu kata. Ya, dari mana kita tahu satu katanya ya emang kalau untuk lebih jelasnya tentu dari bahasa Arab ya. Nah, ilmu lughah akan identifikasi kalau ini satu kata atau bukan. Ya. Jadi kita bisa menentukan ini muttasil ataukah munfasil. Ya. Tapi nanti kalau kita bicara juga dengan mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil yaitu bila huruf mad yang sudahnya berupa hamzah dan terletak di lain kata atau berbeda kata ya. Nah, kalau di sini ya memang susunannya di dua kata ya. Susunannya berada di dua kata. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dari bentuk fisik ya atau tulisan, melihat dari rosemnya ya biasanya ya, di dalam Al-Quran sebetulnya ada bedanya ya. Walaupun kita mungkin belum tahu apakah ini dalam satu kata atau dua kata. Ya, Bu Murni masih ingat cirinya apa Bu? Kalau yang mutasil? Kalau yang mutasil itu hamzahnya hamzah qot'i. Kalau yang munfasil hamzah yang ada alifnya itu Ustaz. Apa ya namanya? Sama hamzah qotha ya Bu ya? Hamzah qotha Ya. juga. Maksudnya ada rumahnya gitu. Kalau misalnya yang mad wajib mutasil itu hamzah aja. Enggak pakai. Ya. Tanpa badan itu ya seringnya ya. Oke, nah itu sebenarnya di antara ciri yang mudah gitu ya ketika kita mengidentifikasi ini mutasil apa munfasil gitu. Ya, tanpa harus repot-repot mengetahui artinya gitu ya. Nah, tadi walaupun tidak mutlak juga ya, nanti ada contohnya umu itu emang ada rupanya juga Bu ya. Nah, tapi karena sudah jelas kalau itu satu kata ya,
Nah, dalam bahasa Arab itu satu kata ya maka kita katakan muttasil ya. Nah, kemudian kalau munfasil memang hampir semuanya punya istilahnya rumah lah gitu ya buat hamzahnya itu baik alif ya alif itu wa ma unzila misalkan ku anfusakum fi amwalin ya ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Nah, ataupun bisa juga di waw ya haulai. Nah, itu untuk munfasil haulai ya. Nah, kalau haulai kan sudah kelihatan tuh ya. Ada yang apa? Tempatnya gitu ya, atau rumahnya waw gitu ya. Kemudian yang keduanya i-nya tidak ada ya. Berarti di situ gabungan antara muttasil dengan munfasil ya. Munfasil terlebih dahulu kemudian baru muttasil. Nah, ini urgent ya atau penting kalau kita nanti mendapati riwayat ya, dalam membaca Al-Qur'an yang dia memang terbedakan antara munfasil dengan muttasil. Contoh misalkan qalun gitu ya. Nah, qalun ada dua wajah gitu ya. Qasar kemudian juga tawasud. Qasar 2 rakaat, tawasud 4 rakaat gitu ya. Nah, sementara kalau mutasilnya dia tetap tawasud. Ya. Nanti ketika kita menjamak ya biar tahu ya penting ini apakah ini munfasil atau mutasil gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ketika dijamak itu antara munfasil dengan mim jamak gitu ya. Nah, jangan sampai ketukar dengan mutasil ya. Maka ini memang untuk tingkat lanjut sangat dibutuhkan juga membedakan antara mutasil dengan munfasil. Baik. Tapi kalau dalam riwayat Haus yang biasa kita pakai terkait syatibiyah tidak terlalu ribet ya. Tidak terlalu ribet harus mengetahui mana munfasil mana mutasil ya. Karena nanti kita akan bahas juga bahwa mutasil dengan munfasil itu sama yaitu 4 harokat. Ya. Baik. Kemudian kenapa dinamakan wajib muttasil dan juga kenapa dinamakan jaiz munfasil? Ya, gimana Bu Nadia? Kalau muttasil dulu deh, kenapa dikatakan wajib muttasil, Bu? Halo? Afwan Ustadz, keputus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Ya udah ganti dulu deh. Saat Prasetyo ya. Udah hadir? Silakan Saat. Kenapa dinamakan wajib untuk muttasil? Kenapa munfasil dikatakan jaiz? Mungkin punya argumen, silakan. Halo? Suara Anda putus-putus atau bagaimana? Terdengarnya? Enggak kan? Oh. Enggak. Mungkin mic-nya mati. Oh, sudah dibuka mic-nya. Sudah. Ya, assalamualaikum Ustaz ya. Enggak ada suaranya ya Ustaz ya? Ada kecil. Ya, kecil banget ya. Iya, Ustaz. Ada suaranya kecil. Kayaknya sedang bermasalah itu mic-nya di Ustaz Prasetyo ya. Enggak kedengeran sama sekali Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Kita ganti ya. Bu Nurwa ini barangkali ada urun pendapat. Apa itu urun pendapat ya? Baik, silakan Bu Nurwa nih. Ana coba ya, Syekh. Kalau mutasil itu artinya bersambung. Sedangkan secara istilah wajib. Ya, silakan. Adapun secara istilah mad mutasil berarti mad asli yang bertemu dengan hamzah pada satu kata yang sama. Betul, itu mutasilnya. Terus? Kenapa dia diistilahkan dengan wajib gitu? Populer kan begitu kan? Wajib mutasil. Halo Bu Nurwani. Sebentar Syekh, masih nyari-nyari jawabannya. Boleh, mau nyontek di mana aja boleh. Halal. Masih belum, Bu? Barangkali ada di buku-buku yang lain. Kenapa dikatakan wajib dan ini kenapa yang munfasil dikatakan jaiz? Atau ada yang
Silakan, gimana Bu? Panjangnya adalah 4 atau 5 harokat ya Syekh. 4 atau Yang 5 dipilih harokat secara maksudnya? konsisten. Hmm. Jadi 4 atau memilih 4 atau 5 harokat yang dipilih secara konsisten. Jadi kalau 4 ya 4, 5 ya 5 gitu Syekh. Sementara kalau Jais munfasil. munfasil ini Hmm. sama ya Syekh. Sama juga Bu. Sama. Ada apa bedanya? Saya Afan coba Syekh, belum ketemu. Ya, silakan Bu. eh, Ya, silakan Bu. semua ahli kuro sepakat bahwa panjangnya itu 4 atau 5 harokat, tidak ada perbedaan pendapat. Itu bukan. Yang mutasil. Iya, yang mutasil. Sedangkan yang munfasil itu ada yang 2, ada yang 4 atau 5. Oke. Berarti mengarahnya kalau mutasil itu ya emang apa ya, wajib ya. Iya, Ya, wajib artinya karena 4 atau 5 itu ya. Kalau jais munfasil karena bisa 2 tadi ya. Ini kita bicaranya lintas riwayat, lintas qiraat itu ya Bu ya. Iya. Baik, barangkali ada yang lain yang ingin Oh iya. menyampaikan? Ya, syukran Bu Murni. Siapa ya barangkali yang sudah Bu Nurwani ada lagi? Sama tadi Syekh. Kalau munfasil itu boleh dibaca 2 ya Syekh. Qasr. Ya. Atau lebih dari 2 harokat. Menurut keseluruhan ulama qiraat. Ya. Oke, ada pendapat lain nggak ya kira-kira ya? Coba. Ya, syukran Bu Nurwani. Kalau Bu Subani ada pendapat? Afan Ustaz, tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya barusan masuk, Afan. Ya, kita ngebahas mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil Bu ya. Nah, kalau mutasil kan sudah jelas ya sebagaimana definisinya, mutasil karena memang dalam satu kata ya, tersambung gitu kan. Kalau munfasil itu memang terletak di 2 kata, terpisah gitu, namanya di munfasil. Tapi ada yang mengistilahkan kalau untuk mutasil itu wajib ya. Ya biasa di buku-buku tajwid kan begitu ya. Mad wajib mutasil. Kalau munfasil dia jaiz. Kira-kira dari mana itu wajib dan jaiznya itu? Kenapa dibedakan? Kalau mad mutasil kan apabila ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah itu itu bersepakat untuk memanjangkan lebih dari 2 harokat. Tidak boleh dibaca dengan qasr di riwayat manapun. Sedangkan mad munfasil itu para qura berbeda. Ada yang dibaca dengan qasr, ada yang tawasud, ada yang isba'. Kalau mutasil bisa isba' nggak Bu? Bisa. Bisa. Oh, tapi bukan jaiz ya dia. Jaiz bisa, mutasil bisa. Kalau mutasil harus bersepakat memang memanjangkannya lebih dari 2 harokat. Oh, maksudnya sepakatnya lebih dari 2 harokat gitu. Iya, kalau mutasil lebih dari 2 harokat. Jadi tidak boleh dibaca dengan qasr. Tapi kalau yang jaiz ada yang dibaca. Ya, artinya lebih ke ini ya, acuan apa namanya? Dari 2 harokatnya itu Bu ya. Begitu Bu Subhani. Oke. Ya, kalau referensinya ada nggak Bu? Referensinya, aduh nggak ada Ustaz. Nggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Ada. Itu kata guru kita gitu ya Bu ya. Iya betul Ustaz. Ya dalam prakteknya juga, kalau dalam prakteknya kan seperti itu juga Ustaz kenyataannya. Betul, kalau prakteknya betul. Tapi barangkali ada ulama yang sudah pernah menjelaskan kenapa dikatakan wajib, kenapa dikatakan jaiz, gitu ya. Pak Ibnu Jazari Ustaz. Juga Ustaz. Di mana tuh Bu? Di kitab apa Bu? Kurang tahu Ustaz. Ya.
Oke. Ustadz, saya boleh mencoba lagi? Boleh, silakan beneran nih, barangkali punya referensi, silakan. Ini Ana mencoba ya, Ustadz. Ya, silakan, Bu. Jadi dikatakan wajib karena dia selalu seperti itu hukumnya. Selalu seperti itu maksudnya? Iya, jadi kalau yang mad jaiz munfasil itu dia bisa panjangnya itu bisa berubah ketika dia wakof. Berubah ketika dia wakof. Ketika dia wakof maka ia dibaca 2 harokat gitu Syekh. Jadi kembali kepada hukum asalnya yakni mad asli. Mad asli. Maksudnya kalau dipenggal di tengahnya gitu Syekh. Dan dibaca 2 harokat. Jadi lebih mengarah ke wakofnya itu ya? Begitu, Bu. Benar Syekh, benar. Karena pada saat wakof hamzah yang menjadi sebab ia dibaca lebih dari 2 harokat menjadi tidak ada gitu. Maka ia Artinya kembali ke hukum asalnya. Mad jaiz munfasil 2 gitu, Pak, bagaimana? Jadi mad jaiz munfasil itu ada 2 kondisi gitu. Okay. Kalau di wasol maka dia hukumnya menjadi mad jaiz munfasil gitu. Tapi kalau wakof maka dia menjadi kembali lagi hukum asalnya yaitu mad asli yang dibaca 2 harokat. Sementara kalau mad wajib itu ya dia selalu seperti itu gitu. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab Syekh. Ya, ada yang lain barangkali? Ya, satu-satu yang lain ada yang berpendapat berbeda barangkali atau menemukan referensi juga. Ya, kalau nggak ditunjuk mah nggak ini ya. Ini kayaknya ada referensinya Ustaz. Nah, Di ada lah. Iya Ustaz. Di mana? Hidayatul Qori ila tajwidi kalamil bari. Ada di kitab Hidayatul Qori? Pengistilahan wajib dan jaiz? Ada ya? Belum saya lihat lagi detailnya Ustaz. Nah, itu dari mana bisa menyatakan dari Hidayatul Qori? Buku Ustaz, Maisuro. Oh, di buku Maisuro gitu. Ya. 281. Tapi kalau di situ mah nyebut istilahnya saja ya, Bu ya. Iya Ustaz, tapi enggak yang tadi yang ya, artinya kenapa dikatakan wajib gitu ya, kenapa dikatakan jaiz gitu. Oke. Iya. Fatul Jari Ustaz. Fatul Jari katanya. Istilahnya Fatul Jari itu dari kiai zaman dulu itu, Bu. Fatul Jari. Orang mah biasa buka Fatul Bari gitu kan, Fatul Robil Bariyah, ini Fatul Jari. Ya. Baik, yang lain ada yang mau berpendapat? Atau cukup sudah? Ya, yang lain masih ngikut aja dulu ya. Ya, oke, sebetulnya ada pembahasannya Bu di apa namanya kitab Ghayatul Murid fil Tajwid, Bu. Syekh Yaqobil Nasr ya menyebut yaitu alasan mad mutasil diberikan statusnya wajib kata beliau karena durasinya wajib melebihi durasi mad tabi'i itu, Bu. Ketika beliau membahas tentang mad mutasil dan juga munfasil ya, istilahnya di bab mad ya, di kitab beliau Ghayatul Murid fil Tajwid. Nah, jadi di situ statusnya wajib ya, yang melebihi durasi mad tabi'i itu, Bu. Ya, ini kita betul bicaranya lintas qiraat, lintas tarik ya, lintas riwayat itu. Nah, baik, jadi wajib lebih daripada 2. Sehingga dikatakan wajib muttasil. Nah, itu ya penamaannya biar tahu. Kemudian kalau jaiz kata beliau, ya walaupun beliau nggak menyebut hanya munfasil ya, tapi karena sudah penamaannya tersanding dengan munfasil ya, karena kalau yang lain jaiz arid sukun nggak mungkin juga, jaiz badal juga nggak mungkin ya. Nah, tapi jaiz munfasil ya. Nah, ini dikatakan
karena durasinya dapat dibaca dengan qasr maupun tul kata beliau ya. Ya, jadi dia dikatakan jaiz. Boleh 2, betul ya tadi, boleh 4 dan boleh 6. Jadi acuannya adalah dari mad tabi'i itu ya. Acuannya dari dalam mad tabi'i sehingga bisa dikatakan itu wajib ataukah jaiz gitu ya. Wajib disandang oleh yang muttasil, kalau jaiz disandang oleh munfasil. Oke. Ya kadang-kadang kan kalau ini ada aja orang yang nanya, kenapa ini kok dinamakannya wajib muttasil, kenapa dinamakannya jaiz gitu ya. Karena kalau nanti kita bicara tentang qiraat jarang nyebut ya di kitab-kitab qiraat wajib muttasil, jaiz munfasil jarang. Sebutnya simpel saja yaitu muttasil dan munfasil. Nah, seperti itu ya ketika membahas mad wal qasr ya. Baik. Itu penamaan dari mad wajib muttasil kemudian mad jaiz munfasil. Nah, sekarang kalau kita bicaranya durasi panjangnya ya, maka kita akan temukan ya bahwa durasi panjang huruf mad pada mad muttasil atau wajib muttasil, kemudian pada mad munfasil atau jaiz munfasil dia adalah sama, yaitu 4 atau 5 harokat. Versi Tariq Asy-Syatibiyah, riwayat Hafs, Tariq Asy-Syatibiyah. Ya. Jadi dibacanya sama. Ya. Dan kalau Syekh Muhammad Nabhan Al-Misri dalam Mudzakkirah fi Tajwid ya mad muttasil, mad wajib muttasil wa mad jaiz munfasil mutasawiyani fil quwwati wal martabah kata beliau. Jadi satu level, sama panjangnya gitu ya. Nah, ketika mad wajib muttasil atau mad muttasil sebelumnya dibaca dengan 4, maka munfasil pun sama dibaca dengan 4 juga. Nah, ini lebih merujuk lagi kepada bait di Jazari ya. Ya, bait yang ke-31 yaitu Al-Imam Ibnu Jazari menyatakan wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Ya, jadi hukum yang memiliki sebab yang sama dan konsekuensi yang sama maka dibaca dengan cara yang sama. Di rata gitu ya. Nah, ini penting juga karena untuk mengetahui nanti hukum yang lain, ada hukum gabungan ya, atau yang biasa disebut dengan aqwas sababain ya. Nah, nanti akan ada unsur ini juga bahwa muttasil dengan munfasil ketika kita bicara Hafs Tariq Asy-Syatibiyah, maka di situ akan ada peran ya. Kenapa kok itu harus sama seperti itu panjangnya? Kenapa tidak boleh begini? Nah, jadi modal dasarnya adalah dari sini, yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil mutasawiyani fil quwwati wal martabah, yaitu sama dari sisi kekuatan dan martabat atau kedudukannya. Ya, martabah. Ya. Baik, ini disebutkan oleh banyak ulama bahwa untuk qiraat Hafs dari Syatibiyah dibaca dengan sama, bisa dibaca dengan 4 ataupun bisa dibaca dengan 5. Nah, tapi banyak beredar juga ya di buku-buku tajwid kita ya di Indonesia itu mengatakan mad jaiz munfasil itu bisa 2. Nah, 2 bisa saja akan tetapi itu ada konsekuensinya yaitu dibaca dari jalur yang mana. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan hanya membaca mau 2, mau 4 terserah kita itu bukan. Ya, tapi kita harus ada acuannya ya, acuan jelas. Ini yang sering kita ulang-ulang yang dari awal itu pernah saya sampaikan bahwa kita riwayatnya apa, qiraatnya apa, thariqnya apa gitu. Sehingga jelas gitu ya. Kita bicaranya sekarang fokus dulu yang lazim dipakai atau yang biasa dipakai di masyarakat adalah riwayat Hafs Tariq Asy-Syatibiyah. Di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Fattar Masafi di kitab Hidayatul Qari ya. Hidayatul Qari la tajwidi kalamil bari. Jadi tadi yang disebut oleh Bu Murni itu yang pembahasan ininya Bu ya. Nah, jadi kalau kata beliau miqdarul maddi fil maddil wajib muttasil binisbati li Hafs an Asim min asy-Syatibiyah arba' harakat. Jadi kata beliau mad wajib muttasil itu menurut riwayat Hafs Tariq Asy-Syatibiyah dibaca dengan arba' harakat atau tawassut ya. Wa huwal ma'rufu bi tawassut ya, lebih dikenal dengan tawassut kalau dalam ilmu qiraat. Tsumal maddu bi qadri 5 harakatin aidan wa huwal ma'rufu bi fawaiqut tawassut. Dan boleh juga kata beliau ya dibaca dengan
fawqa tawasud, di atas sedikit dari tawasud. Ya, jadi 5 harokat. Ya. Waslan wa waqfan, baik wasl maupun waqaf. Ya. Ya, baik seperti itu. Wal wajhani sahihani ma'khudun bihima li Hafs min asy-Syatibiyah wa anna tawasud huwal masyhur. Jadi dua cara tersebut sah ya. Versi riwayat Hafs tariq asy-Syatibiyah yaitu bisa 4 bisa 5 untuk mad wajib muttasil ya. Wa anna tawasud huwal masyhur ya. Akan tetapi yang tawasud itu lebih masyhur ya. Nah, jangan sampai kebalik karena kadang anak suka dapati juga ada yang lebih muqaddam ya istilahnya. Muqaddam itu yang 5 misalkan ya. Nah, itu kebalik ya. Sementara kalau para ulama terdahulu mengatakan bahwa yang muqaddam ya adalah yang tawasud. Ya, yang tawasud. Langsung ditegaskan oleh beliau wal muqaddamu fil ada'i walam aqrabis siwahu min hadzal tariq. Ya, dan tidak dibaca ya selain itu ya dengan cara 4 atau 5 itu ya. Wa huwa alladzi tadahu Imam Asy-Syatibi rahimahullah wa lam yuqri bi siwahu li ashabi tawasud fa'lam dzalik. Jadi tidak dikenal dengan bacaan lain kecuali dengan cara tawasud. Maka ketika kita ingin mengamalkan bacaan Al-Qur'an, riwayat Hafs, tariqah Syatibiyah, maka kita baca muttasil dengan 4 atau 5. Pilih salah satu dalam satu kali majelis, satu kali baca. Itu wajib muttasil. Kemudian kalau jaiz munfasil, itu pun hampir sama redaksinya ya. Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi menjelaskan wa amma miqdaru maddil maddi jaiz munfasil binisbati la Hafs an Asim min Syatibiyah fa huwa 4 harakat, sama persis. Yaitu 4 harakat. Ya wa huwal ma'rufu bi tawassut aw 5 harakat aidan wa huwal ma'rufu bi tawassut. Tadi sudah ya, tawasud 4 harokat, fa ikut tawasud 5 harokat ya. Wal wajhani sahihani ma'khuzun bihi madi Hafs, dan dua cara ini legal ya, sah ya. Versi riwayat Hafs min asy-Syatibiyah, tariqah Syatibiyah, illa anna tawasud huwal masyhur wal muqaddamu fil adai ya. Nah, jadi kata beliau 4 harokat itu yang tawasud itu yang paling masyhur ya. Nah, kata beliau, kata Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi ya. Ya, walam aqrab siwahu min hadzal tariq, dan sama redaksinya seperti tadi yang ketika membahas mad wajib muttasil. Jadi tidak pernah membaca dengan selain cara yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Wa huwa alladzi irtadahu Imam Asy-Syatibi radhiyallahu anhu wa lam yuqri bi siwahu li ashabi tawassut fa'lam dzalik. Jadi mad jaiz munfasil pun sama, yaitu tetap dibacanya hanya 4 atau boleh juga 5. Ya. Tapi selain itu maka itu bukan dari tariq Syatibiyah. Ya, kemudian beliau menyebutkan dalam Hidayatul Qari masih lanjutannya wa jaza li hafsil qasr aidan fil maddil munfasil lakinnahu min tariqit thayyibatin nasab. Nah, ini bisa juga dibaca dengan qasr gitu ya, atau istilahnya qasrul munfasil ya. Nah, akan tetapi dari tariq di antara tariq thayyibatun nasr yang begitu banyak. Ya, seperti itu. Sehingga bisa dibacanya dengan 2 harokat dengan qasr gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya. Dan tadi saya ulang lagi bahwa dalam satu tempat atau dalam satu majelis sampai kita istilahnya biasa mengucapkan mungkin shadaqallahul azim sampai tutup seperti itu, maka kita hitungannya wajib muttasil atau jaiz munfasilnya kita samakan dengan yang depan. Kalau pakai 4 terus, kalau pakai 5 ya 5 terus ya. Seperti itu. Itu untuk mad muttasil dan mad jaiz munfasil ya. Baik. Tapi ternyata ya, kalau mad wajib muttasil itu kan paling namanya ya muttasil dan wajib muttasil ya. Nah, tapi untuk jaiz munfasil dia punya nama yang sangat banyak ya. Aslinya punya nama yang sangat banyak. Ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari ya. Ada yang bisa bantu menyebutkan? Pernah saya bahas di grup Talaki ya. Ada yang mungkin barangkali masih nyimpan ya. Bu Murni masih nyimpan nggak Bu nama-namanya Bu? Jadi munfasil alias jaiz munfasil alias ini. Masih nyimpan nggak Bu? Mungkin masih Ustaz, cuma nggak tahu kemana. Mungkin masih di dus. Pindah.
Masih belum selesai Wah, masih buka. di kan di chat Bu, kok bisa? Oh, catatannya. Iya Ustadz. Oh, insya Allah nggak disimpan. Oke, Majais Munfasil. Ada kurang lebih 9 nama untuk Majais Munfasil. Barangkali ada yang masih menyimpan barangkali. Bu Nadia masih nyimpen nggak Bu Nadia? Gimana sinyalnya Bu? Nggak pernah dibahas Ustadz, belum pernah. Ya, emang nggak pernah dibahas, tapi pernah saya tulis di grup talak itu Bu. Oh, Tilawah. nggak pernah. Ah, berarti Nggak pernah nyimpen. nggak pernah baca ya. Oke, siapa lagi ya yang dari grup itu? Ustadz Prasetyo, sudah bisa suaranya? Tes. Tes sudah, kedengeran tes, Sat. Alhamdulillah. Ya, masih nyimpen nggak, Sat, yang pernah Anda tulis, Sat, di grup? Belum Supaya pernah, Sat. Belum tahu, Sat. Loh, belum tahu. Belum lama-lama banget, Sat. Lupa ya. Oke. Mungkin Bu Farida mungkin ya. Bu Farida bisa dibantu, Bu? Saya pengen tahu dulu yang udah pernah gabung di grup. Halo, Assalamualaikum Bu Farida. Kalau mau di-scroll di grup jauh banget ya. Oh, udah ketemu. Sudah Bu Murni. Sebentar Ustadz. Ini tentang Halo? jais aja, cuman namanya belum. Oh, kirain udah ketemu. Tunggu Ustadz. Yang Satirwan barangkali? Oh, enggak jadi Satirwan. Sudah Ustadz. Malaiknya. Mic udah. Sudah Ustadz. Maksudnya siapa? Satirwan apa Bu Murni yang mau ini nyebutin? Oh iya, silakan Ustadz. Kenapa? Ini saya udah ketemu nama lainnya. Sudah, yang pernah saya tulis itu. Betul. Iya. Oke, 9. silakan. Ya, 9. Biar yang lain belum pernah tahu, biar tahu dari Ibu ya. Bagi-bagi pahala, Bu, silakan. Saya ulangi Ustadz. 1 mad jais munfasil, 2 mad fasl, 3 mad basot, 4 mad i'tibar, 5 mad harf lil harf, 6 harfun lil harfun ya. Mad kalimah lil kalimah, mad silah tawilah, mad silah kubro, mad silah mim jama. 9 ya. Pelan-pelan kali Bu, yang lain mau nulis barangkali. 1, ulangi lagi Bu. 1 namanya munfasil ya. Iya, 1 mad jais munfasil. Jaiz munfasil. Jaiz munfasil. 2 mad fasl. 2 mad fasl. Fasl itu fa sod lam ya. Kemudian yang ketiga mad basot. Basot itu ba sin po ya, baspo. Oh, bas ya. Pakai sin ya, bukan baspo. Ya, pakai. 4 al baspu. Terus mad al-i'tibar. Ya, i'tibar ya. Madul i'tibar. I'tibar. I'tibar bar gitu ya, pakai alif ya. Terus yang keberapa sekarang? 5. Yang kelima sekarang harf lil harf. Ya, mad harf ya. Lil harfi ya. Mad harfun lil harfi. Ya, huruf ya. Huruf dengan huruf artinya berbeda itu ya. Oke, yang keenam mad kalimah lil kalimah. Ya, mad kalimah lil kalimat. Ya. Ya. Terus yang berikutnya? Mad silah tawilah. Oke, mad silah tawilah itu juga mad jais munfasil ya. Terus nomor 8. berapa? 8. Mad silah kubro. Mad silah kubro ya, terkadang disebut juga dengan mad silah kubro. Kemudian ke-9
Mad 9. silah min jama. Mad silah min mim jama ya. Ya, mad silah mim jama biasanya nanti ada di riwayat Qalun ya. Nah, di situ nanti kan alaihimu anzartahum itu juga munfasil ya ketemunya. Jadi ketika mim jamanya kita baca silah, setelahnya ada hamzah. Nah, maka dia mad silah mim jama ya. Ya, itu juga apa namanya? Dikatakan munfasil juga. Ya. Sudah ada 9 ya, mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Kalau enggak ya nanti bisa Saya kopaskan, Ustaz. Oh iya. Di kopas di mana, Bu? Di ini? Di sini kan bisa di Zoom. Oh iya, boleh. Biar nanti yang lain bisa sambil nulis ya. Tadi sempat anak ini kan juga singgung bahasa Arabnya ya. Tulisan Arabnya kan. Oh iya, itu yang masih ketikan anak Bu ya? Iya, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah masih disimpan. Oh, bulan Muharram. Anak kasih tanggal. Ya, yang lain silakan ya, bisa ditulis ya. Itu ada referensinya juga. Maksudnya biar anak nggak menyebutkan lagi, biar saya nggak perlu menyebutkan lagi. Nah, jenisnya juga ada di situ ya, munfasil hukmi, kemudian munfasil hakiki. Ya. Kita bicaranya munfasil ya. Ya, oke. Dari definisinya, mad artinya panjang atau bertambah, ziyadah itu ya, munfasil artinya terpisah. Ya, memang kalau dalam ilmu qiraat seringnya disebutnya munfasil. Ya. Kalau secara istilah bacaan panjang dengan sebab adanya huruf mad yang setelahnya bertemu hamzah di lain kata. Oke. Nah, ini nama lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, itu ya. Nah, jadi hakikatnya adalah sama, yaitu adanya huruf mad kemudian setelahnya bertemu dengan hamzah di lain kata. Oke, nah kemudian jenis mad munfasil itu ada munfasil hukmi, kemudian ada munfasil hakiki. Munfasil hukmi itu artinya dia kalau secara rosamnya dia terlihat satu ya. Contoh ya Ibrahim atau ya ayyuhala ya. Ya ayyuha. Nah, itu kan masih terlihat satu gitu ya. Nah, maka dikatakan secara hukumnya ya, atau bisa juga secara maknanya gitu ya, dia munfasil. Kalau munfasil hakiki itu karena memang betul-betul secara rasmi terpisah antara huruf mad dengan hamzahnya itu. Nah, itu hakiki yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian ini beberapa level mad munfasil ya. Nah, ini beberapa level mad munfasil ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab beliau An-Nasr ya. Nah, itu ada al-qasr 2, faikul qasr, at-tawasud, faikul tawasud, atul, faikul tul, al-ifrad. Itu versi mutaqaddimin ya, ulama terdahulu sebelum Al-Imam Ibnu Jazari. Akan tetapi kemudian pertegas ya, ditahqiq lagi, artinya dikuatkan lagi hanya beberapa saja, yaitu pertama qasr, kemudian tawasud, faikul tawasud, dan tul. Sudah 4 aja itu yang direkomendasikan ya. Kalau yang lainnya bagaimana? Yang lainnya jarang disinggung lah ya. Nah, tapi pernah juga ada kasus ya, sebagian peserta mengatakan itu kok bacanya perasaan ada juga yang bacanya lebih panjang. Ya kita husnudzon saja bahwa beliau menggunakan manhaj mutaqaddimin ya. metode membacanya mutaqaddimin, itu kalangan yang terdahulu. Emang sampai berapa? Ya mungkin pernah kita dengar ada matnya sampai, ini mat secara umum ya, bukan hanya munfasil saja, sampai misalkan 12, kayak 12 harokat itu ya, misalkan beberapa qori ya, ada yang panjang banget itu kan. Ya kita husnudzannya, berarti menggunakan manhaj mutaqaddimin, manhaj ulama terdahulu. Sampai alifrad ya, alifrad kan panjang banget, nggak terbatas itu. Ya mau 12 harokat, 9 harokat itu ya, bacanya. Baik. Barangkali menggunakan manhaj itu. Tapi kalau menggunakan manhaj yang muhakkikin ya, yang sudah ditahqiq di antaranya oleh Imam Ibnu Jazari, maksimal hanya sampai 6 saja yang bisa dibilang tul atau isba. Itu saja. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah jelas ya. Tinggal dicatat masing-masing terkait dengan
kategori atau apa namanya pembahasan mad munfasil. Ya, baik. Seperti itu. Kalau mau dirinci lebih jauh nanti munfasil dengan tarik thayyibah itu kelamaan ya. Habis itu malah nanti ya. Mau membahas semuanya. Karena kalau versi Red House sendiri itu kalau dalam An-Nasr atau Thayyibatun Nasr itu ada 52. Nah, kemudian ditambahi lagi yang berikutnya oleh generasi setelah Imam Ibnu Jazari dengan standar yang sama ya, standar persyaratannya sama, yaitu ditambahi jadi 5 lagi, ya ada 5 lagi sehingga total jadi 57 tarik. Ya, itu untuk Riyadh Hafs saja. Riyadh Hafs selain Syatibiyah ya. Termasuk Syatibiyah maksudnya. 57 itu sudah termasuk Syatibiyah di dalamnya. Jadi ada Torik Al-Misbah, Torik Rawdah, dan yang lain-lain ya, banyak. Torik Hamami gitu ya. Nah, itu bahasan khususnya memang terkait dengan munfasil. Ya, bahasan khususnya terkait munfasil. Jadi memang munfasil itu kalau mau dibawa ke riwayat apa, qiraat apa, atau tarik apa, itu memang seru, selalu menjadi bahasan apa ya, bahasan yang panjang gitu. Baik. Ya, jadi kalau mau lebih lengkap silakan mungkin ikhwas semuanya bisa menyimak membaca di kitab Qasrul Munfasil ya, misalkan yang karya Syekh Utsman Sulaiman Murad, Risalatu Qasrul Munfasil ya, atau bisa juga di Ahsanul Bayan ya, Ahsanul Bayan karya Syekh Taufik Domroh itu yang khusus bicara tentang Red House. Ada juga beberapa kitab-kitab yang lain atau mau langsung misalkan ke An-Nasr ya, atau beberapa syuruh ya, beberapa syarah penjelasan terkait dengan Thayyibatun Nasr ya. Maka di situ akan berbicara banyak terkait dengan munfasil. Nah, itu ya. Jadi tadi munfasil itu namanya saja banyak gitu ya. Terus juga pembahasannya juga panjang gitu ya, hampir setiap riwayat, qiraat ataupun tarik ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi saya ulangi lagi ya, terkait dengan mad silah tawilah atau disebut juga mad silah kubra, itu hakikatnya adalah mad jaiz munfasil juga. Berarti kita sudah menyingkat ya. Biar kalau di buku-buku yang lain barangkali dipisah-pisah itu ada mad silah kalau begini, mad silah tawilah, mad silah kubra ataupun yang lainnya ya. Kita singkat saja bahwa itu adalah intinya munfasil gitu ya. Ya, jadi ibaratnya munfasil itu alias mad jaiz munfasil alias mad albas, kemudian alias mad tibar dan yang lain-lain. Jadi namanya banyak padahal hakikatnya satu ya. Baik, seperti itu. Sehingga biar tidak memusingkan untuk nginget-nginget mad apa. Udah intinya kalau ada huruf mad bertemu dengan hamzah itu nggak jauh-jauh dari muttasil dan munfasil. Nah, munfasil nanti punya rincian lagi ke bawah. Nah, itu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada Ustadz. Mengenai penyebutan mad silah tawilah itu kan biasanya dia dikhususkan ke hu dan hi gitu. Kalau menurut definisinya apa? Artinya sendiri gimana Ustadz? Silah itu artinya gimana? Jadi kalau silah itu artinya adalah menyambungkan suatu huruf ya dengan huruf mad yang sejenis sebetulnya. Silah. Ya, makanya nanti ketika pembahasan di Red Qolun, kemudian Ibnu Katsir misalkan itu ada istilah silah. Silah mim jama' nah, gitu ya. Kemudian juga nanti ketika pembahasan di beberapa riwayat terkait dengan haul kinayah atau ha dhamir, maka di situ nyinggungnya juga pasti tentang silah. Ya, jadi silah artinya suatu huruf yang disambung ya, silaturahim ya, disambung dengan huruf mad yang sejenis. Catatannya sejenis. Artinya kalau hu ya berarti wau gitu kan, hu gitu. Kalau hi ya berarti kasrah ya dengan ya gitu ya. Sudah ada pasangannya seperti itu ya, yang jadi sejenis. Memang nggak perlu dipisah ya Ustadz, kan sama aja. Apanya tuh? Nggak, maksudnya itu kan dipisah yang yang domik itu dipisah jadi mad silah. Kalau yang bukan domik itu jadinya
Oh ya, majelis kalau heeh. bisa. Ya, biasanya kalau di buku-buku yang ada, ya buku-buku yang bahasa Indonesia memang banyaknya begitu, Bu. Sehingga jadi pusing. Padahal mah sama aja. Jadi nggak perlu di apa ya, nggak perlu dijabarkan apa dibeda-bedakan gitu. Ya. Udah intinya itu jais munfasil. Panjangnya berapa? Ya sudah 4 atau 5 gitu. Karena ngikutin jais munfasil atau munfasil itu. Oke, jadi seperti itu Bu ya. Insyaallah. Sudah Ya, jelas Ustaz. atau masih ada yang mengganjal? Sudah Ustaz. Tadi cuma masalah penamaan aja dan kenapa dibedakan aja Ustaz. Ya. Hmm. Ya, Bingung. jadi sila itu tadi mungkin saya tambahin lagi. Sila itu memang biasa terjadi pada mim jama atau ha dhamir, Bu. Hmm. Pada mim jama atau ha dhamir. Ha dhamir biasa disebut juga dengan haul kinayah. Itu hanya beda penamaan dari ulama Kufah sama ulama Basrah aja itu. Ya, menamakan kalau ini apa namanya haul kinayah, kalau ini ha dhamir gitu ya. Nah, kita ceritanya itu seringnya ngadopsinya bahasa Arabnya itu dari Basrah ya. Nanti kan ada penamaan ya, ada penamaan juga kasroh. Nah, kasroh itu ada yang nyebutnya khafad gitu ya. Nah, diantaranya di kitab apa Jurumiyah ya, ala Jurumiyah ya, Al-Imam Sonhaji. Beliau nyebutnya khafad bukan kasroh ya. Ya karena beliau beraliran Kufah ya, nyebutnya khafad. Kalau kita alirannya Basroh, pakainya kasroh dan lain-lain. Termasuk juga tadi haul kinayah dengan hal domir. Nah, kita biasa istilahnya hal domir ya, karena kita menggunakan aliran yaitu tadi ya sama Basroh gitu ya. Sementara kalau Kufah biasanya nyebutnya haul kinayah. Baik ya. Dari mana itu referensinya? Ada ya di beberapa kitab Nasyatu Mazhab Lughah ya, kemudian Nasyatu fi ilmin nahwu ya, kebetulan dulu pernah belajar juga. Jadi penamaan-penamaan itu ya, akhirnya muncul mazhab Kufah, mazhab Basrah. Nah, kembali lagi bahwa haul kinayah atau ha dhamir itu juga seputar silah ya Bu ya, seputar silah sehingga populer lah ketika dia disambung dengan huruf mad dikatakan silah Bu. Maka dikenallah mad silah qasirah, mad silah tawilah. Gitu ya. Baik, itu tambahan sedikit tadi Bu ya. Sudah paham mudah-mudahan Bu Murni? Sudah insya Allah. Baik. Ada lagi yang lain? Ustadz Afan mau tanya Ustadz. Silakan Bu. Mengenai tadi level mat munfasil itu yang betul itu berarti dibacanya lebih dari 6 gitu Ustadz. 7 gitu. Yang mana? Fuaikutul. Iya, fuaikutul sama al-ifrad. Iya betul. Memang kalau versi mutaqaddimin ya Bu ya. Mutaqaddimin tahu ya? Ulama terdahulu kalau bisa dikatakan sebelum generasi Al-Imam Syatibi, Al-Imam Ibnu Jazari. Seperti itu. Ya. Dari 6. Tapi sekarang sudah nggak diamalkan lagi Bu. Sudah nggak diamalkan lagi. Sama seperti kasusnya pernah kita singgung nggak ya terkait dengan ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi juga ada yang membaca dengan izhar. Ya, ketika mim bertemu dengan ba. Ada dulu juga, tapi sudah hilang gitu ya. Artinya dulu sempat ada, komunitasnya ada. Bersanad juga ya bersanad juga sama. Tapi kemudian oleh ulama muhaqqiqin kemudian dibakukan ini biar enggak apa namanya? Enggak terlalu banyak ya, dan lebih simpel, sederhana dan ini yang paling banyak diamalkan seperti itu. Ya, jadi tadi kalau fuaikutul kemudian ifrad ya memang betul Bu diamalkan Bu. Panjang. Makanya tadi sempat saya bilang juga ada barangkali qori yang bacanya panjang banget ya Bu ya. Ya kita katakan apa namanya? husnuzan sajalah. Mungkin menggunakan manhajnya ulama mutaqaddimin ya. Misalkan waktu itu pernah ada yang nanya, "Ustaz matarid li sukunnya ada yang bacanya sampai 12 harokat panjang banget ya."
misalkan apa ya, karena terpengaruh irama, ya sudah kita husnudzon sajalah barangkali ya, barangkali menggunakan versi atau manhaj mutaqaddimin gitu. Tapi sebetulnya kalau sekarang kita tentu yang banyak kita amalkan dan ini tentu yang lebih afdol ya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama muhakkikin mutaakhirin gitu ya. Nah, dibakukan oleh Imam Ibnu Jazari, beliau sebagai marja tajwid dan qiraat ya, rujukan utama dalam tajwid dan qiraat. Ya, seperti itu, Bu. Sudah jelas usulannya? Berarti kalau di asyarah kubro juga sudah tidak diamalkan gitu ya Ustadz ya? Iya, sudah nggak diamalkan orang kubro kan masih sangkut pautnya dengan Imam Ibnu Jazari kan, Bu ya. Jadi nggak jauh-jauh dari An-Nasr. Nah, sementara di An-Nasr sudah sebutkan seperti itu. Jadi itu pendapat mutaqaddimin saja gitu. Sekarang sudah nggak diamalkan. Zaman beliau saja sudah nggak gitu, apalagi kita. Nah, seperti itu. Ya kita juga nggak kebayang Bu kalau panjang banget Bu ya. Kalau misalkan dia mengamalkannya 9 harokat misalnya. Ya jangan 9 harokat lah. Kita pakai waras saja Bu ya. Barangkali ada yang sudah pernah membaca waras gitu ya. Waras kemudian hamzah gitu kan. Nah, itu kalau udah panjang-panjang juga ngap juga itu. Nggak kebayang kalau mau pakai yang 12 harokat itu mau berapa nafas itu yang di ini. Jadi memang sudah dimudahkan sekarang ya dengan yang lebih masyhur dan lebih memudahkan tadi. Begitu Bu Subani? Iya, baik Ustaz. Jazakumullah Sudah khairan ya. Ustaz. Baik. Ya, jadi sekedar wawasan aja lah Bu. Ya artinya Al-Imam Ibnu Jazari menyebut dalam kitab beliau An-Nasr itu sebagai wawasan. Ini adalah dulu ada sebetulnya yang membahas seperti ini. Termasuk juga tadi yang mim sukun bertemu dengan ba, ada yang membaca dengan idhar. Itu sebagai pengetahuan ya. Dan kalau ingin lebih banyak lagi silakan ikhlas semuanya baca kitab An-Nasr fi Qiraatil Asr ya, karya Al-Imam Ibnu Jazari. Ya, itu tebel banget ya. Hanya itu mah ensiklopedia tajwid dan qiraat ya. Ilmu tajwid, ilmu qiraat itu semuanya ada di situ. Rujukan bahkan semua torik yang sampai 980-an torik ada di situ semuanya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Tapi nanti kalau misalkan ada, iya nemu pertanyaan nih lupa nih, ya boleh tanyakan lagi nanti di akhir ya. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Ketika tadi sudah kita bahas kalau huruf mad bertemu dengan hamzah, ya. Nah, hamzah itu bisa di satu kata, bisa di lain kata atau di kata yang berbeda. Sekarang kita lanjutkan dengan kalau huruf mad itu bertemu dengan sukun. Karena kan 3 ya. Yang menyebabkan mad far'nya itu ketemu hamzah, ketemu sukun, ketemu tasdid gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang yang bertemu dengan sukun. Ya. Sukun ini sendiri pun ada 2 ya. Kemarin sudah kita singgung ya. Ada namanya sukun asli, ada yang sukun arid ya. Nah, sukun asli, ada sukun yang arid. Baik. Kita bahas yang asli dulu ya. Nah, ketika huruf mad bertemu dengan sukun asli. Sukun asli itu sebetulnya terkandung di dalam tasdid ya. Karena kemarin sudah kita singgung juga definisi huruf bertasdid, yaitu 2 huruf yang sama baik mafrud maupun sifat. Yang pertama sukun asli, yang keduanya sukun arid. Baik. Jadi sama itu ya antara tasdid dengan idgham ya jadinya, memasukkan 2 huruf ya. Hanya saja rosamnya yang membedakan gitu ya. Nah, seperti itu rosamnya hanya 1 untuk yang tasdid. Baik, nah artinya di sini nanti bisa kita katakan ya sukun ya asli itu terkandung atau menyebabkan ya hukum mad lazim ya, hukum mad lazim ya. Apa lagi nih lazim ya, lazim karena dia melazimkan hanya 6 harokat saja maka disebutnya lazim ya, mad lazim. Harus dibaca 6. Di semua qiraat. Ya, kalau mad lazim pasti dibacanya dengan 6, tidak ada yang berkurang. Nah, seperti itu. Baik. Nah, mad lazim ya, sekarang kita akan singgung huruf mad yang bertemu dengan sukun yaitu mad lazim.
Mad lazim terbagi menjadi beberapa bagian, ya. Nah, ada yang dalam satu kata, ada yang di lain kata, ya. Jadi ada mad lazim kilmi, ya. Apa namanya? Kemudian mad lazim, ya. Nah, nanti ada lazim kilmi, kemudian ada lazim harfi. Ya, lazim kilmi itu dibagi lagi menjadi mukhaffaf dan musaqqal. Lazim harfi itu dalam mukhaffaf, ya, maupun yang musaqqal juga. Oke. Ini mad lazim, ya. Jadi adanya huruf mad yang bertemu dengan sukun. Dan satu lagi syaratnya kalau mau disebut dengan mad lazim dia harus satu kata. Nah, ini ya, satu kata. Nah, emang kalau berbeda kata nggak jadi mad lazim, iya. Kalau di lain kata dia akan menjadi kategori iltiqaus sakinain, pertemuan dua sukun. Nah, ya. Jadi kalau huruf madnya bertemu dengan apa namanya? Ya, huruf berikutnya gitu ya, di lain kata gitu ya. Nah, jadi kalau mad lazim sudah pasti di satu kata gitu. Tapi kalau yang tidak di lain kata tadi iltiqaus sakinain. Nah, maka ini bahasanya cukup panjang terkait dengan iltiqaus sakinain ya. Nah, kalau ingin lebih jauh, lebih luas ada di Ghayatul Murid fil Tajwid terkait dengan mad lazim. Mad lazim pertemuan dua sukun yang di situ akhirnya ada mad lazim juga kalau dia dalam satu kata, tapi kalau di lain kata ya, kalau di lain kata maka huruf madnya tidak berfungsi. Ya, huruf madnya tidak berfungsi. Ini diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Syatibi ya, dalam bait beliau Matan Syatibi ya. Ya, yang intinya sih gini aja, bahwa kalau huruf mad ya bertemu dengan sukun ya, atau bertemu dengan tasdid ya, maka dia ditiadakan ya. Iskot ya, ditiadakan, dihilangkan. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita baca bagaimana? Waqalu attakhadha ya. Waqalu attakhadha. Nah, seperti itu. Baik, itu kalau dalam dua kata tadi. Tadi kita singgung ya. Nah, makanya kalau lazim itu harus ditambahi dengan terletak dalam satu kata atau terletak dalam satu huruf ya. Kalau nanti ada harfi itu. Baik. Nah, kalau ini mad lazim ya, kita panjangkan dengan 6 harokat dan mesti 6 harokat sehingga dikatakan lazim. Kemudian kalau kilmi dalam satu kata ya. Nah, dalam satu kata kalau mad lazim kilmi nanti ada mukhaffaf ya, yang ringan. Contohnya adalah al-ana, dan setahu saya hanya ini satu-satunya al-ana ya. Yang apa? Huruf mad itu bertemu dengan sukun asli ya. Al-ana. Al-ana. Oke, kemudian nanti ada juga mad lazim kilmi musaqqal. Ya. Kenapa sih tadi dikatakan mukhaffaf? Kenapa dikatakan musaqqal? Ya, ini kembali lagi juga ke definisi sukun dengan definisi tasdid gitu. Ya. Jadi ketika mad lazim kilminya itu tidak diidghamkan ke dalam huruf berikutnya, tidak langsung dimasukkan gitu ya. Ya. Baik. Jadi itu tadi ya, mad lazim kilmi mukhaffaf. Jadi dia tetap tidak diidghamkan. Maka dikatakan mukhaffaf. Tapi ketika dia diidghamkan atau karena di atas kemudian dimasukkan juga, maka disebut dengan mad lazim kilmi musaqqal, dan ini ada di banyak tempat ya. Ada di banyak tempat. Mad lazim kilmi musaqqal. Ya. Baik, kemudian juga ada mad lazim ya. Yang berikutnya harf ya. Harf ini pun terbagi menjadi dua, ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf ya. Intinya sih bisa kita lihat apakah dia setelahnya itu ada tasdid. Itu biasanya pasti apa namanya? Musaqqal. Ya, filosofinya dari mana sih musaqqal itu? Karena mengangkat bebannya dua gitu. Dua huruf. Mari kemarin kita matangkan dulu konsep yang bertasdid itu. Sehingga nanti ketemu di sini ya. Baik. Jadi kalau mukhaffaf dia hanya satu saja yang
angkat, itu perumpamannya. Kalau ngangkat satu kan khafif, mukhaffaf, ringan. Gitu. Tapi kalau yang mustaqal karena bertemu dengan tasydid dia apa namanya? Jadi ada unsur idghamnya juga gitu ya. Nah, sehingga itu disebutnya mustaqal, berat itu bagi orang Arab ya. Bagi orang Arab itu berat, bagi kita enjoy aja ya. Baik, sampai ada iklan di TV, enjoy aja. Baik. Kalau di Indonesia itu emang gitu aja kok repot, santai aja. Baik. Ya, mukhaffaf, musaqqal. Jadi seputar itu saja. Ya. Mukhaffaf, musaqqal. Mukhaffaf karena tidak diidghamkan, musaqqal karena diidghamkan. Mukhaffaf ya, tidak diidghamkan ya karena memang ini lebih ringan mengangkat satu huruf. Kalau musaqqal karena dia mengangkat dua huruf, kita umpamakan berat, sakil, maka dikatakan musaqqal. Nah, itu saja mad lazim itu, seputar itu saja. Jadi yang bikin pusing kan karena kebanyakan nama ya. Seperti itu. Mudah-mudahan sudah jelas ini terkait dengan mad lazim ya, dan kita bacakan dari Mudzakkirah fi Tajwid, Syekh Muhammad Naban Al-Misri mengatakan ta'riful lazim huwal maddul ladzi yasbiqu harfan sakinan sukunan asliyan. Jadi definisi lazim yaitu huwal maddul ladzi yasbiqu harfan sakinan. Jadi sesudahnya diikuti huruf sukun ya. Sukun. Ya, yang masih terletak dalam satu harfan musyaddadan fil kalimah awil harf wa miqdaru maddihi sittu ya, sittu harakat. Nah, itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Misri dalam Mudzakkirah fi Tajwid. Jadi kata kuncinya adalah itu tadi ya. Terdapat huruf mad, kemudian setelahnya itu ya apa namanya sukun ya, sukun asli ataupun ya sukun asli ya. Nah, kita masih bicara sukun asli untuk mad lazim. Sehingga panjang bacanya bagaimana? Kesimpulannya adalah 6 harokat. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan sudah jelas tadi ya berkaitan dengan pertemuan dua sukun, mungkin di kesempatan yang lain ya, karena itu cukup panjang juga pertemuan dua sukun ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan mad lazim barangkali? Singkat saja, kita nggak terlalu berpanjang lebar karena insya Allah sudah dipahami kalau ini kan sudah 6 harokat ya sudah. Ya, artinya memang fokus ke baca. Ada yang mau bertanya barangkali? Biar ada interaksi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Mudah-mudahan udah. Ya, silakan Bu. Sedikit Ustaz, Ya, untuk Bu Farida. cara mengidghamkan pada mad lazim harfi musaqqal itu bagaimana Ustaz? Cara mengidghamkan ya? Yang tepatnya ya. Contohnya apa, Bu? Misalkan tosin min gitu, tosin mim gitu atau bagaimana Ustaz? Ada. Ya, tosin mim ya. Kita udah pernah singgung tosin mim belum ya, Pak? Jadi itu adalah pengecualian dari idgham biguna ya. Kalau nggak salah sudah ya, rasanya udah. Nah, mudah-mudahan sudah ya tosin mim. Jadi di situ dia diidghamkan ya. Ya, diidghamkan nun nyasin ke mim ya, huruf setelahnya mim. Tosin mim. Nah, jadi mad lazimnya di sini kategorinya musaqqal ya. Dia berada di huruf muqatta'ah sehingga disebut harf ya, musaqqal harfi atau harfi musaqqal sama saja. Ya. Nah, dia karena diidghamkan ya, diidghamkan sehingga kalau namanya diidghamkan biasanya kan ada tasdidnya. Sama lah ya, idgham dengan tasdid. Ya, sehingga dia masuknya kategori lazim ya, harfi musaqqal. Itu ya, Bu ya. Atau ada yang belum ini? Belum sesuai, maksudnya tadi pertanyaannya bagaimana? Kalau saya tahu, artinya pemetaan idgham yang 4 itu juga berlaku di sini ya, Ustaz? Pemetaan idgham. Yang
Ya kondisinya amirnya. kondisinya nggak banyak sih. Yang jelas kalau dia diidghamkan ya pasti mutsaqal gitu aja, Bu. Nah, kalau diidghamkan ya, atau ada tasdidnya, nah itu sama aja. Nah, jadi dia masuknya seperti itu. Nanti kalau ikhfa bagaimana? Kalau ikhfa enggak ya. Ain sin qaf itu enggak. Ikhfa dia bukan idgham gitu. Dan memang enggak bertasdidnya. Oke, jadi ya pembahasan idgham yang sudah kita sebutkan, yang pernah kita bahas ya masuk di sini, Bu. Yang penting dia idgham, mau idghamnya bagaimana juga ya. Ya tetap dia dikatakan mutsaqal. Baik. Ya. Jadi karena memang akan mengucapkan dua huruf ya, sehingga berat ya, mutsaqal. Kalau yang dengan sukun dikit malah justru ya. Lafadz saja hanya di al-ana gitu ya. Kalau yang lainnya nggak ada lagi. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya berikan kesempatan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Karena beberapa ada yang belum bertanya. Kebetulan tadi juga ada yang baru masuk di pertengahan materi. Jadi ingat kita tinggal 4 pertemuan lagi. Jadi mudah-mudahan selesai nanti. Ya, mad lazim sekarang sudah mad wajib, mutasil, mad jaiz munfasil, kemudian mad lazim. Nanti kita sambung lagi dengan mad yang lainnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Satu lagi Ustadz Afwan. Ya, silakan. Kalau yang membaca Az-Zakaraini itu bagaimana Ustadz? Perasaan saya pernah dengar ada 2 cara atau bagaimana ya? Ya, kalau dari versi madnya ya dia mad lazim mustaqal kilmi ya, Be. Az-Zakaraini dia masih ini kan. Ya, diidghamkan juga ya. Apa artinya? Karena di atas tasdid ya. Az-Zakaraini. Ya. Nah, kemudian dia juga punya nama yang lain, Bu, yaitu mad farq ya. Mad farq. Mad farqi gitu ya. Mad farqi ya. Ya. Punya nama lainnya itu. Jadi al-ana Allah kemudian az-zakaraini itu disebut juga dengan mad farqi. Nah, jadi simpel sudah langsung nyebutkan ini lazim mutsaqal kilmi kemudian mad farqi az-zakaraini itu. Tapi apa namanya? Kenapa dinamakan mad farqi? Ya, mungkin kita singgung aja sekalian karena dia untuk memisahkan hamzahnya itu. Hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Gitu. Jadi kalaupun kelihatannya seperti satu kata tapi pas secara mana dia berbeda karena ada hamzah istifhamnya di situ. Oke. Itu dikatakan mad farqi, pemisah, membedakan, ya, pembeda, farq. Ya. Baik, seperti itu. Nah, terkait dengan tadi yang Ibu Farida tanyakan ada 2 cara, ya mungkin nanti itu lebih jauh di ini aja Bu ya, di usul riwayat Hafs mungkin ya Bu ya. Ya, ada caranya yang pertama dengan ibdal itu ya. Dibadal jadi 6 harokat, diganti ya. Kemudian ada yang dengan tashil atau biasa lengkapnya tashil hamzah baina-baina itu. Ya, kalau dalam al-Bab syarah Satibiyah tashil hamzah baina-baina. Ada Syaikhul Fatal Mursafi ya. Syaikhul Fatal Qadhi afwan. Syaikhul Fatal Qadhi. Ya. Ada lagi yang lain? Sudah jelas Bu Faridah? Jelas Ustaz. Sudah ya. Ya. Nanti kalau udah baca masuk ke itu mungkin nanti kita singgung lagi ya. Baik. Sambil murojaah. Baik, ada lagi yang lain barangkali? Ini kebetulan Afan di sini di Bogor memang agak telat ya sekarang. Artinya semakin lambat gitu ya untuk waktu sholatnya. Sehingga untuk jam 8 pas sepertinya agak sulit ya. Tapi saya lihat juga memang peserta juga nggak 8 persis datang gitu ya. Sehingga nanti fleksibel saja untuk ini ya. Jadi nggak harus jam 8 pas, bisa jadi nanti jam 8 lewat ya. Lewat 5, lewat 10. Gitu. Baik, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada,
kebetulan ini agak sedikit oleng, agak sedikit oleng karena tadi belum sempat istirahat untuk siang, sehingga apa namanya, kadang-kadang kalau saya biasanya kalau ngajar gitu, kalau udah agak oleng itu kadang ngelantur kemana-mana. Minimalisir itu mungkin baiknya istirahat. Oke. Kalau nggak ada, barangkali kita cukupkan ya, Bu Murni ya. Oh iya Ustaz. Daripada nanti saya ngelantur, nggak jelas. Kadang-kadang saya nggak sadar ngomong apa. Udah mulai tadi ya. Biasanya bisa sampai 9:30 lebih, tapi ini udah agak oleng, jadi khawatirnya ntar salah ngomong. Atau bisa kemungkinan yang kedua, yang dengerin juga bingung, ini ngomong apa sih tadi. Saya ngomong apa nggak ngerti, yang dengar juga nggak ngerti, kan repot kan gitu ya. Nggak nyambung itu mah ya. Baik. Ya, kalau cukup berarti kita tutup ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Di pertemuan ke-17, insya Allah kita akan sambung lagi nanti terkait dengan mad. Dan mudah-mudahan nanti bisa tuntas semuanya, bukan hanya kholas gitu ya, tapi bisa juga tuntas. Bukan hanya selesai, tapi memang tuntas juga memahaminya. Jadi diharapkan ya silakan nanti selalu ditanyakan gitu. Bertanyalah sebelum ditanyakan gitu. Ya, nanti kalau ujian akhir kan ditanya gitu. Jadi sekarang sebelum ditanya ya bertanyalah gitu. Tapi mungkin kadang kan saya emang nggak ikut ujian saat jadi santai ya. Suasananya juga nggak apa-apa ya, bukan begitu. Bertanya itu karena memang betul-betul untuk menggali gitu ya, mencari ilmu. Sebenarnya saya juga ditanya itu ya untuk menambah ilmu juga gitu. Dengan ditanya itu jadi oh ini ada kasus seperti ini. Terus semakin banyak memahami gitu ya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan itu ya dianggapnya oh udah paham bagian ini gitu ya. Nah, baik, silakan nanti diaktifkan lagi gitu ya untuk pertanyaannya. Ya, itu saja Bu Murni ya, kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.